bulan Muharram itu penuh dengan hikmah-hikmah, khususnya sejarah terkait hari keemasan umat Islam. Amalan apa yang harus kita lakukan secara hakikat? Ibnu Athaillah dawuh tentang amalan amaliyah, lebih-lebih di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, dari beberapa penjelasan sebelum-sebelumnya itu kan di pengajian ini disebutkan bahwa semuanya itu Allah, dan di pengajian malam ini jenengan menyebutkan bahwa jangan berniat untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dahulukanlah bertemu hati, lalu urusan dunia akan mengalir. Yang ingin saya tanyakan, jika semuanya sudah diurus Allah, semuanya itu Allah, dan mendahulukan bertemu hati, apakah kita sebagai makhluk tetap perlu untuk berdoa dan melaksanakan zikir atau amalan yang mustajabah sebagai bentuk lemahnya kita sebagai makhluk? Yang kedua, mohon dijelaskan kembali Gus terkait bagaimana Allah menyapa kita meskipun dalam hal yang tidak elok dalam syariat. Bagaimana jika kita, termasuk saya sendiri yang telah mengikuti pengajian ini tapi belum sampai ke makomnya, menyalahgunakan hal tersebut Gus? Terima kasih. Dalam hal tawajuh, orang ketika saat sudah Allah taruh di muraqabah, secara keilmuan paham, tapi belum tentu dikatakan faham secara praktek, manakala kita belum betul-betul praktek. Kita dapatnya adalah satu kefahaman, ma'rifatul ilmi. Kita masih di tahap ma'rifat ilmu. Lah, jikalau kita masih di posisi muraqabah, makrifat ilmu, mengerti semua itu Allah, apakah kita perlu ibadah yang secara syar'i, ataukah berdoa secara syar'i? Mohon maaf, selama, mohon dicatat, selama jasad ini masih Allah taruh di dunia, secara syar'i wajib bagi kita untuk menjaga akhlak istimaiyah. Tapi lebih wajib lagi jenengan menjaga akhlak ilahiyah di tengah-tengah akhlak istimaiyah. Sebab mohon maaf, sebetulnya Allah memberikan jalan yang termudah bagi kita untuk bertemu Allah bermacam-macam. Banyak jalan menuju Roma. Kalau kita mengacu pada konsep materi malam hari ini, konsep lo ya, manfaatkan fasilitas yang Allah hadapkan terhadap kita, manfaatkan.
Tetapi bukan berarti saya akan menyalahkan bagi jenengan yang tidak menjaga akhlak istimaiyah secara kafah di dalam hukum syariat. Karena apa? Karena setiap kali Allah mempermudah dengan bentuk memberikan jalan berbagai macam ibadah, itu ada macam dua, murni dan tidak murni. Ketemu berapa Pak saya menyalahkan orang lain yang dalam rangka mendekat dan bertemu Allah lewat jalan yang tidak sama dengan saya? Ketemu berapa saya menyalahkan? Sebab jikalau aku menyalahkan orang yang tidak sama berjalannya jalan menuju dan bertemu terhadap saya, sama halnya saya menyalahkan pada Allah, gitu loh. Hukum wajib tadi saya hantamkan terhadap diri saya sendiri. Urusan hukum wajib jenengan hantamkan terhadap jenengan, monggo. Bagi saya wajib hukumnya akhlak ilahiyah seirama dengan akhlak istimaiyah. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang berakhlak istimaiyah itu tidak sempurna, alias bertemu Allah hanya di dalam kondisi selain ibadah murni. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mensikapi hal itu, dari pertanyaan yang kedua biar tidak disalahgunakan, kita harus melihat posisi kita. Posisi kita ditaruh mana? Makrifat ilmu saja ataukah sudah makrifat laku? Makrifat itu mengetahui, sudah paham, sudah mengerti tentang ilmu menuju Allah. Yang kedua, makrifat laku berarti makrifat mengetahui sebetulnya al-haq itu yang bagaimana, kalau gitu loh. Ya lihat makom kita. Kalau makom kita masih di proses salik, di proses perjalanan, masih makrifat ilmu, saran saya jangan berhenti kita di situ. Sebab kalau jenengan tidak berhenti, tidak akan pernah menyalahgunakan dari apa yang belum kita makomkan terhadap diri kita. Kan ngeten Mbak, guruku lo gak tahu sholat, mohon maaf, secara syariat lo ngerti lo. Contoh misalnya, guruku Ramadan yo gak tahu poso. Loh, kita itu masa boleh untuk niru? Kalau kita belum makomnya di situ, tidak boleh Pak. Bagaimana mungkin sama antara kita yang buta sama dengan yang tidak buta? Gak mungkin nggak Pak, sama Pak. Kalau kita niru-niru mereka yang tidak buta, contoh, yang tidak buta larinya kenceng, kita buta lari kenceng, gimana jalannya? Ya itu persoalan. Yang terpenting bagaimana cara kita untuk sampai di situ, loh gitu loh. Di makom mereka yang tidak buta, udah tidak niru-niru lagi nanti. Gak niru-niru karena makomnya. Saya sebagai masyarakat kecil, tidak punya jabatan, kewenangan, lampu merah tak tabrak, dibrit polisi betul.
Prit. Kalau jenengan Kapolda, minimal Kapolres lah Pak, di daerahnya masing-masing, bahkan presiden apalagi. Lampu merah tabrak, ya ora apa-apa. Tapi jangan disimpulkan, oh itu orang memberikan contoh yang tidak benar. Oh enggak Pak, itu kita salah persepsi. Beliau itu punya kewenangan. Lebih baik diterak karena pertimbangan persoalan yang penting daripada nunggu seperti kita. Kita nggak punya wenang, kita tabrak, kena hukum betul? Hukum. Yes, kita melaku berjalan sesuai dengan poksi kita. Poksi kita di mana? Ya udah. Inilah maksud materi ini. Ibadah baik tidak murni, lebih-lebih murni, udah gunakan fasilitas itu, jalan untuk bertemu aku. Itu maksud Allah. Kecuali kalau jenengan sudah punya kewenangan, berarti nggak salah, karena diri Anda kan nggak tahu, bukan Anda yang melanggar, Anda kan sudah nggak ada. Sama dengan hukum syariat mensikapi tentang orang gila itu Pak. Wajib nggak orang gila sholat? Berdosa nggak orang gila zina? Halo, orang gila. Mungkin saya ceritakan satu cerita orang yang tidak gila, tapi orang yang tidak mengerti kalau itu salah. Gini, dalam satu kaum itu ada banjir Pak, banjir pandang. Banjir apa pandang namanya? Padang. Bandang ya oke. Maklum lah SD gak lulus. Mohon maaf. Anggap aja semua rumah itu gak bisa ditiduri karena tergenang air. Bapak kepala desa akhirnya menyarankan supaya berkumpul di balai desa atau balai dusun atau masjid karena dianggap lebih tinggi. Loh, salah satu di antara warga itu barusan akdu nikah. Akdu nikah. Katakanlah sudah 7 hari lah Pak. Itu kan sik kuat-kuate lah ngoten Pak nggih. Kalau model sampean kali kula paling seminggu sak wulan paling pindu paling banter ngoten. Loh. Loh. Di situ berhari-hari Pak, berhari-hari bahkan 3 hari menginap di situ, makan di situ. Suatu saat bilang sama istrinya, yang nanti malam jam 12 malam tolong kamu ada di bawah jidor. Tahu jidor ya? Beduk itu Pak. Jam 12 malam. Nggih Kang Mas. Loh, delala pas jamnya istrinya ketiduran di tempat lain. Lah, di bawah jidor itu ditempati orang lain. Anggapnya si suami itu istrinya. Tapi ketika saat dipakai, mohon maaf, dianggap istrinya gitu. Terus habis itu subuh Pak, WA istrinya, yang bagaimana di malam, mohon maaf ya Mas, saya lupa nggak tidur di bawah jidor. Lah kaget Pak. Loh, bisa menghukumi? Nggak bisa. Atau orang tidur tidak menjalankan sholat, hukumnya nggak berdosa karena tidur. Saya bilang orang tidur loh ya. Orang tidur misalkan cara di daerah saya namanya bangkong. Tahu bangkong Pak? Bangkong, telanjang, jalan di kampung-kampung, berdosa enggak?
bangkong kok. Kalau di sini bangkong nopo? Ngelindur. Kan nggak tahu kalau dirinya telanjang lah. Kan nggak berdosa. Kecuali dia biaklin, akalnya sudah sambung, sadar kembali, barulah di situ hukum wajib terjadi. Paham ya? Jadi kita posisinya di mana? Udah itu aja kita jalankan sambil petunjuk di dalam kitab ini, bahwasannya jikalau kita sudah mengenal dan memahami fungsi daripada zikir, kita laksanakan aja itu. Begitu Bu. Lanjut, masih ada Ibu? Maaf Bu, saya dari Bangkalan. Ada yang saya mau tanyakan, bagaimanakah yang dimaksud dengan ayat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir? Yang saya tanyakan, ya dimaksud dengan wal yaumil akhir itu gimana Gus? Yang nomor 2, bagaimanakah hati ini supaya nggak gampang lalai pada Allah? Karena di dalam melakukan aktivitas apapun, secara halus nafsu itu selalu membelokkan kepada selain Allah. Hanya gitu Gus. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 terkait teladannya Rasulullah. Liman kana yarjullaha, seseorang yang dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah. Ini awal orang yang akan mengikuti dan meneladani kanjeng Nabi. Hati loh Pak, ini yang kumaksud hati. Liman terhadap orang yarjullaha, yarju yang mempunyai satu keinginan, mengharapkan terhadap Allah atas pertemuan. Ini hanya orang-orang yang hatinya sudah meng-welcome, membuka tentang tauhid. Baru. Sebab siapapun kita, sebelum kita bisa menerima tentang hal itu, hati kita itu semuanya kita akan kepinginannya itu untuk mewah dunia. Untuk bertemu, hajat itu adalah selain Allah. Jenengan masuk surga itu selain Allah. Jenengan ingin pahala itu selain Allah. Mohon maaf, surga, neraka, pahala itu kesebut makhluk. Inilah yang disebut masyiwallah. Jadi selain Allah itu bukan hanya makhluk yang disebut manusia, disebut kehidupan, kenikmatan dunia aja, bukan. Surga, neraka, pahala itu juga makhluk, bidadari juga makhluk. Tapi ayatnya liman kana yarjullaha. Pertama, kedua wal yaumal akhirata. Otomatis nanti kalau jenengan berangkatnya dari keinginan, pasti Allah taruh di dalam makom muraqabah. Kalau sudah Allah taruh muraqabah, sampai kapan itu urusan Allah, masuk di alam ma'rifat, disitulah ketemu yang dimaksud wal yaumal akhirata, yaitu alam akhirat. Berarti menurut hakikat alam akhirat gak usah kita menunggu besok dunia ini perang dunia ketiga. Tinggi kan ning YouTube ya, ning medsos. Sekarang Iran, gitu, terang-terangan diserang oleh Israel sama apa nih Amerika. Saya membaca dan mendengar di YouTube, Pak. Lah, negara Iran
Itu nggak tinggal diam, berhubung dia punya potensi untuk menyerang, pasti itu dia serang. Sebab saya yakin di belakang Iran juga ada negara yang besar. Iran yang namanya apa ya, mentalnya itu sudah mental, bukan mental kandang. Ada mendukung sekalian, tambah. Iran itu mayoritas itu Syiah lah. Syiah Islam yang beraliran Syiah. Mayoritas. Tapi kan Sunni juga ada gitu loh. Artinya dia fanatik betul dengan kejadian Karbala, fanatik betul itu Pak, sehingga ada bulan-bulan yang mereka sucikan, artinya harus melakukan proses mengenang Karbala. Karbala itu kan kejadian Hasan Hussein toh Pak ya, Hasan Hussein dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi mentalnya itu udah mboten kaleng-kaleng. Lah, di sisi lain ada negara besar juga yang mendukung, akhirnya tambah kendel, berarti tambah semangat, ngoten. Nah, pasti itu nanti akan dibalas itu. Saya juga tidak ngomong katanya. Ini Israel sudah dibalas. Tinggal balas satunya, entah dengan cara bagaimana, tergantung petunjuk dari intelijennya. Udah belakang tutup bunuh apa? Akhirat itu gak usah menunggu itu. Jenengan waktu makan di situ ada alam akhirat. Jenengan sholat di situ ada alam akhirat. Nah, terus potongan ayat yang terakhir, wa dzakarallaha kathiron. Untuk bisa jenengan mencapai muraqabah kemusyahadah alam akhirat, jenengan harus wadakaro, artinya zikir. Sifatnya kathiron, wadakarollaha lo kembali lagi kuncinya terhadap zikir. Cuman di situ tidak terang-terangan disebutkan sirul asronda. Sampai cari 30 juz terkait zikir yang manakah yang bisa menghantarkan muraqabah kemusyahadah secara terang-terangan, gak ada yang ditulis. Tapi kalau jenengan mau membuka Quran di dalam hati jenengan, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Wah, ibu ngaji gak logis. Logis itu ya yang kena dibacain lah, ngerti ya? Nyun sewu. Kalau Anda mengatakan tidak logis, Anda ingin makan dan merasakan buah anggur. Bisakah kau logiskan manisnya rasa anggur dalam dirimu? Gak bisa. Bisakah kau gambarkan rasa manis di dalam anggur? Ya nggak bisa. Kau hanya bisa menggambarkan bentuk wujudnya anggur. Tapi kalau sudah masuk ke rasa, nggak bisa Anda menggambarkan. Terus ini gak logis, mengapa kau lakukan? Sementara Allah itu tidak bisa kau logiskan. Anda akan bisa sampai pada Allah jikalau kau meninggalkan sistem kelogisan. Lah, sistem logis itu hanyalah sebagai penghantar kefahaman Anda untuk mempermudah bagaimana untuk masuk di luar logis. Loh, di situ loh. Bapak, waktu kita tidur bermimpi, bisakah kita logiskan
Nggak bisa. Padahal itu fakta. Contoh, jenengan tidur dikejar anjing mau digigit, lari mboten? Pasti jenengan lari. Gak mungkin aku mimpi cokoten, gak mungkin. Entah kalau jenengan dikejar perempuan lain lagi. Bon, kita dikit-dikit bicara tentang Allah gak logis. Oke, lawang jenengan kali kula, kita itu tiap saat dan waktu dihadapkan perkara gak logis, cuman kita tidak mau mengambilnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwasanya semua apa yang Allah hadapkan itu dibuat bahan tafakkur Anda itu untuk mengetahui di luar logis itu. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan dari Ibu, maksud daripada ayat surat Al-Ahzab ayat 21, itulah proses-proses calon sampai menjadi kekasih Allah. Yang kedua, bagaimana kita biar tidak mudah lalai terhadap Allah? Jangan jadi makhluk. Artinya gini loh Pak, apa yang ada, pohon yang ada di dalam jagat hati kita yang disebut sajaratul basyariyah, tebang itu. Sebab di dalam jagatnya hati ada dua pohon yang bercokol. Pertama disebut pohon basariyah, pohon di mana yang selalu menjulang tinggi, yang mengarahkan jiwa manusia untuk melalaikan Allah. Siapa yang akan memanjat pohon ini, dia akan menemui satu kekecewaan, kegelapan. Inilah yang kumaksud jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Yang kedua, sajaratul basiroh. Tadi basariyah, ini basiroh. Itu adalah pohon yang menghantarkan jenengan untuk sampai pada rahmat Allah. Siapa yang memanjat di pohon ini, dia akan, bahasa syariat, akan menemui jannah. Bahasa hakikat akan menemui Allah, rahmat. Lah, berhubung kita banyak manusia jiwanya masih jadi budaknya hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang-orang pengikuti nafsu. Contoh yang paling mendasar, segala hal aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah murni atau tidak murni, mesti dalam hati muncul rasa diri yang melakukan. Inilah tetanda mimba di alamati, setengah dari tanda-tanda kalau kita menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga di dalam makalah yang lain, beliau Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kau anggap nafsu itu minta bagian di perkara maksiat secara syariat saja. Tidak, dia pun masuk di perkara taat miturut syariat. Halus Pak niki Pak. Tiba apa yang kulakukan, sholat, ngaji, ceramah, itu masih ada kepentingan hawa nafsu. Insya Allah. Tebang, cara menebang bagaimana? Tidak mengenal waktu dan tempat, sibukkanlah hati Anda, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarqu. Pegang teguh tali Allah. Mana yang dimaksud tali? Zikir itu. Mekatan Bu. Satu lagi Bu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Dus, nama saya Indri dari Surabaya. Mau tanya, ini kan mau mendekati malam 1 Syuro. Amal apa yang kita baca secara hakikat, Gus? Terima kasih. Amal apa yang kita baca menjelang 1 Syuro atau 1 Muharram? Karena di dalam bulan Muharram itu penuh dengan hikmah-hikmah, khususnya sejarah terkait hari keemasan umat Islam. Amalan apa yang harus kita lakukan secara hakikat? Amalan apapun ya, tanpa terkecuali. Silahkan, yang terpenting hati jenengan tahu kepada Allah. Amaliyah sholat, amaliyah sholawat, amaliyah jenengan tahmid, tahlil, baca Quran, sodakoh, apapun terserah. Yang terpenting di situ jenengan wajib untuk tawajuh kepada Allah. Bisanya tawajuh terhadap Allah tidak lepas dari memfungsikan dzikir yang kumaksud. Ingat, dalam makalah lain nanti Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang amalan, amaliyah, lebih-lebih di bulan Muharram. Beliau dawuh gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah apapun di bulan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan ternilai di mata Allah manakala amaliyah itu laksana seperti patung, tidak ada ruhnya. Contoh, saya membaca Quran tapi hati tidak tawajuh, di mata Allah tak ternilai. Saya sholat bahkan 1000 rakaat dalam 1 malam tapi hatiku tidak tawajuh pada Allah, maka tidak ternilai di mata Allah, karena tidak ada ruhnya. Lah, ruhnya amal apa? Wa arwahuha, utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal, yaiku rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Tawajuh. Ketika Anda melaksanakan amaliyah, hati Anda tidak merasa Anda yang melakukan. Itulah rohnya amal yang disebut rahasianya ikhlas. Pun mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah fitine wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.